Satu-satunya agama yang paling benar adalah Islam. Islam bisa bertetangga dengan orang berbeda agama, tapi mengatakan semua agama benar hanya ingin mendamaikan manusia, ini bukan ajaran Islam. La in asyrakta, kalau engkau syirik, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu akan gugur, tak bermakna sama sekali. Akal ini tidak jahat. Yang jahat itu adalah ketika akal dibelokkan, tidak sesuai. Maka berapa banyak orang-orang yang akalnya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang paling merusak hari ini adalah ada beberapa aliran. Yang pertama, nama alirannya liberalisme, diambil dari istilah liberty. Ada patung di Amerika namanya patung liberty, pembebasan. Orang bebas mau beragama, mau tak beragama, mau ateis, mau agnostik, silakan. Kalau ateis tak bertuhan sama sekali. Kalau dia bertuhan tapi tak percaya sama agama, namanya agnostik. Orang agnostik ini percaya pada Tuhan, tapi kalau ditanya agama apa, Tuhan terlalu sempit untuk satu agama. Maka muncullah istilah semuanya benar. Dalam akidah awak diajarkan inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang paling benar adalah Islam. Tapi kita tidak diajarkan untuk memusuhi orang tidak Islam. Maka ada dakwah. Orang yang mengatakan semua agama benar mematikan dakwah, karena tidak ada usaha untuk mengajak orang masuk Islam. Makanya ulama dikirim ke Nusantara untuk apa? Mengislamkan nenek moyang kita, berubah dari menyembah kayu, menyembah batu, menyembah hantu, kepada menyembah la ilaha illallah. Ini mau ditanamkan ke anak-anak kita sekarang. Islam ini jangan diajarkan lagi untuk berbeda agama, untuk bertetangga beda agama. Pergilah Bapak Ibu ke Mesir. Di Mesir itu Kristen Ortodok Koptik masih ada. Gereja tua San Catherine ada. Kalau mau naik ke atas Jabal Musa, masih ada di bawah itu San Catherine, perempuan suci yang membangun gereja. Aman sampai sekarang. Kenapa? Karena Islam datang tidak menghancurkan. Islam bisa bertetangga dengan orang berbeda agama, tapi mengatakan semua agama benar hanya ingin mendamaikan manusia, ini bukan ajaran Islam. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau anak di pesantren, nanti anak akan menjadi radikal, nanti anak akan menjadi keras, dia akan benci kepada orang beda agama. Ini orang yang tidak paham
Dia anggap Islam ini agama yang baru datang. Agama Islam sudah 14 abad. Ketika Islam datang ke Nusantara, dia tidak memancung kepala orang. Makanya Candi Borobudur masih berdiri. Sphinx di Mesir, piramid masih ada. Makanya ada ungkapan India itu penduduknya 1,4 miliar, orang Islam cuma 300, tapi wisatanya Taj Mahal, wisata Islam. Kita negeri muslim terbesar, Mesir muslim terbesar, tapi objek wisatanya tidak Islam. Di balik itu apa sebenarnya? Ingin menunjukkan kepada orang yang menuduh radikal kepala angkon pukul. Islam ini tidak menghancurkan. Islam menjaga dan memelihara kebersamaan. Jangan ajarkan orang Indonesia tentang bertetangga, berkawan, berbeda agama. Jalan-jalanlah ke tempat kita. Dan Riau, tidak ada orang Riau yang menghancurkan Candi Muara Takus. Riau sampai hari ini menjadi kebanggaan, membuktikan bahwa kita tidak radikal seperti yang dituduhkan. Maka anak-anak kita ini kita ajarkan saja agama yang benar. Insya Allah dia tidak akan termakan. Kalau sampai dia termakan dengan isu-isu ini, na'udzubillah, summa na'udzubillah, sampai dia meyakini semuanya sama, semuanya tak ada beda, semua agama mengajarkan kebaikan. Memang semua agama mengajarkan kebaikan, tapi tidak semua agama mengajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dalam Islam diajarkan wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk rugi. Kenapa dia rugi? Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amalnya dinampakkan, ditunjukkan. Ini sekolah yang kau bangun, ini pesantren yang kau bangun, ini masjid yang kau bangun, tapi ternyata amal itu menjadi habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin, tak bermakna sama sekali. La in asyrakta, kalau engkau syirik, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu akan gugur, tak bermakna sama sekali. Itulah mengapa kita diajarkan tahlil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ini aliran pertama yang merusak kepala anak-anak kita. Yang kedua, lawan dari liberal. Kalau liberal tadi semuanya benar, semuanya betul, semuanya tak ada yang salah. Lawan dari liberal adalah sempit daripada liberal. Ini adalah orang-orang yang disebut dengan mujassimah. Diambil dari kata jisim. Jisim artinya fisik, fisik artinya tubuh, karena mereka memfisikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakannya Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata.
tapi mata Allah tak sama dengan mata kita, kakinya tak sama. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang kepada dua cara. Yang pertama tafwid, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan bahas-bahas, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman al-Arsyistawa, Allah bersemayam di atas aras. Al-istiwa maklum, semua orang tahu. Wal kaifiyatu majhulah, bagaimana Allah istiwa di atas aras tak ada yang tahu. Al-imanu bihi wajib, beriman tentang ayat itu wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang itu adalah bid'ah. Serahkan saja pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama yang tafwid ini selalu kalau ditanya tentang ayat mutasyabihat, wallahu a'lam bissawab. Buya, bagaimana tentang makna tangan Allah? Wallahu a'lam bissawab. Buya, bagaimana tentang kaki Allah? Yukshafu an saqin, betis Allah disingkapkan. Wallahu a'lam bissawab. Buya, bagaimana tentang Allah duduk di atas aras? Wallahu a'lam bissawab. Tapi kan kita tak bisa begitu di tengah masyarakat. Ambo kalau ditanya, ambo jawab. Sebab kalau mau wallahu a'lam, bekor ditanya, itu ustaz apa? Itu ustaz wallahu a'lam bissawab. Maka metode yang kedua adalah takwil. Takwil artinya sarful lafzi min ma'nan haqiqiyin, mengalihkan dari makna hakiki kepada makna majazi. Kenapa tidak dikatakan Allah bertangan? Kita diajarkan wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah la yahwihi zaman. Allah itu tidak bisa dihukum dengan waktu, karena waktu itu adanya belakangan. Allah laisa qablahu syai'un, sebelum Allah tak ada apapun. Sebelum ada waktu, sebelum ada tempat, sebelum ada aras, sebelum atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, Allah sudah ada. Maka ketika Allah menciptakan waktu, Allah tidak masuk ke dalam waktu tersebut. Kalau Allah masuk, berarti dia berubah. Kalau dia berubah, berarti dia hudus, mutaghayyir. Sedangkan kita meyakini Allah itu qadim. Allah itu qadim. Qadim artinya kekal, abadi, tak berawal, tak berakhir. Itulah yang diajarkan, dinyanyikan di masjid-masjid, di sekolah-sekolah kita, yang disebut dengan sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Kenapa hanya sifat 20? Sifat Allah tidak 20. Sifat Allah itu banyak. Sifat Allah tak terbatas. Lalu kenapa 20? Karena dengan 20 itu terkuncilah semua aliran-aliran sesat. Maka aliran agama kalau dipakai sifat 20 ini, otomatis terkunci dia. Saya kasih satu contoh. Ada tokoh dari Jerman, namanya Nietzsche. Kata Nietzsche, Tuhan itu pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati.
Dulu Tuhan mati. Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Kalau anak kita dimasakkan sifat 20 ya, insya Allah tak sibuk dia mencari ayat di 30 juz, tak perlu dia mencari hadis di Sahih Bukhari 7275, karena sudah disusun ulama secara sistematis. Cukup dia sebut satu dari sifat 20, terbantahlah Nietzsche yang mengatakan Tuhan pernah ada tapi kemudian Tuhan mati. Wujud, qidam, baqa. Qidam tak berawal, baqa tak berakhir. Kalau dia pernah berawal, berarti dia bukan Tuhan. Maka Isa bukan Tuhan. Kenapa Isa bukan Tuhan? Karena dia berawal, karena dia dilahirkan. Isa adalah Tuhan. Kalau Isa Tuhan, Isa itu kan punya omak. Nama omaknya Maryam. Dari waktu omaknya meninggal, inyo mencabik nyawa omaknya. Anak durhaka lah inyo. Logika. Afala ta'qilun. Jadi anak-anak kita ini mesti kita ajarkan berlogika itu. Akal ini tidak jahat. Yang jahat itu adalah ketika akal dibelokkan, tidak sesuai. Maka berapa banyak orang-orang yang akalnya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aliran ini disebut dengan tajsim. Kenapa? Memfisikkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah bisa ditunjuk di atas. Allah kalau bisa ditunjuk di atas, sementara bumi ini bulat. Jadi kebetulan kita bagian atas. Jadi bagaimana dengan orang yang tinggal di bumi bagian bawah? Berarti menunjuk ke bawah.